barakatut ta'allum wa ta'alim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa'. Hadzal kitab Sulamut Taufiq lil Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir anna Allah yadda darajatahu fil jannah usuli wa furu'ihim. Jamil ulama awliya as-sabiqin lahiqin abaina ummahatina al-muassis hadzal majlis wa hadzal masjid adz-dzakirin, seluruh orang tua kita, guru-guru kita, pendahulu kita, pendahulu Masjid Adz-Dzakirin, semuanya mendapatkan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barokah majelis ta'lim yang ada di barzah, ditinggikan pangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada usia, Allah memberikan keberkahan umur, fisihah wal afiyah, zahiran wa batinan, husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi husni ma'unatihi tamul barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjamin nirat. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan majelis ta'lim kita, kitab Sulamut Taufiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah. Yang pada malam ini kita sampai kepada pembahasan faslun wa min ma'asil aini. Itu ya. Sekarang itu ya. Kembali kita niatkan dalam hati kita untuk kita mendapatkan jalan yang mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencari ilmu kemudian niatan kita mulia, maka pasti kita akan mendapatkan jalan-jalan yang sangat mudah untuk mendapatkan surga Allah. Jalan yang sangat mudah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang sangat mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berniat dengan majelis taklim kita, Allah menyelamatkan seluruh keluarga, lingkungan dan masyarakat kita dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam musibah. Allah sampaikan niat dan hajat-hajat kita semua, hawaijad dunya wal akhirah, bi barakati hadhihi lailah, bi barakati hadzal majlis, bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumi fid dharain ila an qala faslun fi ma'asil 'ain wa min ma'asil 'aini an-nadharu ila an-nisa'il ajnabiyyat wa kadza nadhruhunna ilaihim wa nadhrul aurat fayahrumu nadhrul rajuli ila syai'in min madanil mar'atil ajnabiyyah ghairil halilah ay ghairi zawjatihi
wa yahrumu 'alaiha kashfu syai'in min badaniha bihadrati man yahrumu nadharuhu ilaiha wa yahrumu 'alaihi wa 'alaiha kashfu syai'in mimma baina as-surrah war rukbah bihadrati muttali'in 'alal awrat walau ma'a jinsihi wa mahramiyatin ghairi khalilin wa yahrumu 'alaiha kashfu sawataini fil halwah li ghairi hajah illa li halil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'asil ain. Ini fasal menerangkan tentang maksiat-maksiatnya mata. Wa min ma'asil aini, ialah termasuk dari maksiatnya mata. Artinya larangan bagi pandangan mata kita. An-nadharu, adapun melihat, ilan nisa'i, kepada perempuan, al-ajnabiyat, yang bukan mahramnya. Jadi al-ajnabiyat itu adalah perempuan-perempuan yang bukan mahram bagi laki-laki. Jadi ini maksudnya yang pertama, termasuk maksiatnya mata adalah memandangnya laki-laki kepada wanita yang bukan mahram. Bisyahwatin mutlaqan wa bighairi syahwatin, baik melihatnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, itu tidak boleh. Maksudnya di sini ada keterangan idza kana ila ghairil wajhil wa kaffain, jika kana ada ya untuk selain wajah dan telapak tangan. Begitu. Pendapat yang lain wa bi ghairi syahwatin ilaihima, dan boleh melihat wajah dan tangannya atau telapak tangannya apabila dengan tanpa syahwat. Oleh melihat perempuan wajahnya, tangannya, asalkan tidak pakai syahwat. Dan itu kata para ulama idza kana li ghairi hajatin, ya, jika itu tanpa hajat tidak boleh melihat. Anda duduk di pinggir jalan, ya, tajuk lihat olian. Apa tujuannya? Mau lihat wajah-wajah wanita yang lewat. Tidak boleh. Ya pusaki, sawaan, sedebat sedere. Yapsen gitu kan? Oh, tidak boleh. Ini sekolah ada mak yapsen juga. Boleh kalau karena hajat, kamu amalatin, seperti ada transaksi jual beli namanya. Ini boleh. Atau guru sama murid belajar, ya, ada hajat, itu boleh. Ini dalam kitab Syarah Sulam Taufik yang ini. Wa kadza, demikian pula, artinya apa? Haram. Nadruhunna, apa memandangnya wanita, ilaihim, kepada kaum laki-laki. Bukan hanya laki-laki yang diharamkan melihat wanita, wanita pun juga diharamkan melihat laki-laki. Ay nadrun nisa ila rijal al ajanib, artinya memandangnya wanita-wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya, mutlakon, secara mutlak. Jika idza kana bisyahwatin, jika pandangan itu adalah dengan syahwat, tidak boleh, tidak boleh. Ya, jadi laki-laki tidak boleh melihat perempuan, perempuan tidak boleh melihat kecuali ada hajat. Ya, atau batasan-batasannya seperti tadi, wajah, tangan, begitu. Itu pun ulama mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh kecuali ada hajat. Begitu ya. Dan juga
Nadhul aurat wa yahrumu, dan haram nadhrul aurati, apa melihat beberapa aurat. Jadi melihat aurat masing-masing tidak boleh. Minal akharina, dari yang lain, mutlaqan li ghairi udrin syar'iyyin, dengan secara mutlak yang tidak ada udur yang bangsa syariat, tidak boleh melihat. Kalau laki-laki auratnya dari mana? Surah warukbah, dari pusar sampai lutut. Begitu. Kalau perempuan, jami'u badaniha, sekujur tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu dalam kitab itu. Ya, ini bentuk kehati-hatian para ulama kita mengajarkan tidak boleh. Kalau ada darurat boleh. Contohnya Anda itu sakit gitu kan, kemudian disuntik gitu, itu boleh. Itu yang tidak boleh di sini dijelaskan dalam sarannya, sawaun kanat min jinsin wa ghairihi, baik satu jenis atau lain jenis. Laki pada laki tak oleh. Bini pada bini tak oleh. Jadi kalau Anda itu mandi di sungai atau di sumber, tak usah saya tolian lah, cek besar-besar din kanca natina, tak boleh. Gara-gara ini dahulu kaumnya Nabi Lut itu mendapatkan azab dari Allah yang melahirkan syahwah di antara jenis mereka masing-masing. Yang saat ini juga sebenarnya memprihatinkan. Kemarin itu ada upaya bagaimana agar Indonesia melegalkan adanya pernikahan satu jenis, laki pada bini pada kan ada itu ya, ada. Malah di negara-negara yang lain sudah ada itu surat nikahnya itu. Remamun akabin laki pada laki itu ya. Bisa Anda gambarkan, bayangkan gimana. Bini pada bini, laki pada cereng ajem beta gelem laki pada laki gitu kan. Bong tak keket malah. Na'udzubil ala kulli hal, insyaallah. Tidak boleh memandang aurat masing-masing walaupun satu jenis. Juga fayahrumu haram nadhrul rajuli, apa melihatnya laki-laki, ila syai'in, kepada sesuatu atau sebagian, min badanil mar'ati, dari badannya perempuan, al ajnabiyyati, yang bukan mahramnya. Sama sekali tidak boleh laki-laki memandang perempuan dari bagian tubuhnya yang bukan mahram, ghairil halilati, selain yang halal baginya, ai zaujatihi, atau selain istri. Kalau istrinya boleh, kalau istrinya boleh. Kalau yang bukan istrinya tidak boleh, haram ya, tidak boleh. Ai ghairi zaujatihi wa amatihi wa mahramihi, selain istrinya, budak perempuannya. Siwal wajhi wal kafain, selain wajah dan dua telapak tangan. Wa yahrumu ala ghairil halilah nadharu ma baina surratir rajul wa rukbatih. Begitu keterangannya di sini, juga haram ya, selain istrinya itu melihat punya orang laki-laki dari surratir rajul wa rukbataihi. Begitu, tidak boleh. Tidak boleh laki-laki menikmati tubuh perempuan yang lain. Ya besaki, sabar ya, dari budi gitu kan, dari ada, tidak boleh, tidak boleh. Karena wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
wanita itu sering dijadikan senjata oleh iblis untuk menjerat kaum laki-laki sehingga mereka terjebak dalam perbuatan yang sangat nista. Mas Teteh, hati-hati, hati-hati. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang kata para ulama ini adalah merupakan hadisul qudsi. Innan nadharata sahmun min sihami iblis masmumun man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Rawahul Hakim. Apa kata Rasul Muhammad SAW? Allah berfirman, sesungguhnya pandangan mata itu adalah merupakan sahmun min suhumi iblis masmumun, adalah anak panahnya iblis yang dicampur dengan racun. Barang siapa yang meninggalkannya, hati-hati dalam pandangannya, maka Allah, ketika dia meninggalkan takut kepada Allah, ketika dia meninggalkan karena mengagungkan syariat Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya iman yang kuat di hatinya dengan merasakan betapa manisnya iman itu. Jadi kalau kita ingin menikmati manisnya iman, hebatnya kekuatan hati kita, tinggalkan pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, termasuk melihat perempuan yang bukan mahram. Ini bahaya, Tantaretan. Apalagi kita saat ini berada di zaman yang maksiatul ain, maksiatnya mata itu sudah bagaikan tsunami, banjir bandang. Ya, di mana-mana maksiatul ain bisa kita lihat. Kalau dulu kita itu ingin lihat film, ya, lihat film, kita harus jauh datang ke gedung biskup, Guntur, Presiden, Irama, dan itu bayar pakai karcis. Sekarang alhamdulillah gedung biskupnya nutup, ya, tidak ada semua, pindah ke saku kita, gitu. Bisa kita buka dan lihat di mana saja, walaupun tidak ada di gedung biskup, walaupun tidak ada di layar-layar lebar, sudah ada kadang di rumah-rumah kita, bahkan masuk ke kamar-kamar gitu. PATN te marah, kunci lah bunga, buka mas. Ada sekocak bencir masuk kampung-kampung lah, benih kampung lo masuk kamar kah? Siapa yang bisa terhindar dari maksiat mata? Itu maksudnya, hati-hati. Nah, ketika anak panah setan yang beracun sudah masuk kepada kita, betapa sulitnya kalau sampean. Ya, coba kalau sampean makin gambarkan, baik, gambarkan. Pola kadang kan seneka, kita pegang HP, apalagi yang sering buka FB, yang sering buka WA, gitu kan? Kita buka, mana? Kita tidak mau lihat, kita tidak mau lihat. Yuk kotak ngabis, terus dibuka keluar TV gitu kan, orang yang separuh dada, sabar ya gitu. Kadang kita tidak mau buat seperti itu. Kayak remin bikin cakap dong, itu kan, gengku itu, ya lawan itu, dilihat. Nah, ketika kita sudah melihat itu, melihat aurat wanita, coba pas sampean abojeng, mari ngabos boten ring bini pas abojeng, kira-kira abojeng enggak apa sampean? Siapa yang ada, yang hadir dalam hati kalian? Siapa yang hadir dalam sholat anda itu? Hah? Allah, metem pecire, Allahu Akbar, sapor gelak rata. Hadza syahmun min syuhumil iblis masmum. Ini loh anak panah iblis yang dipenuhi dengan racun. Tangabes sampean, bukan ngabes, tangabes. Apalagi kita menikmati betapa banyak kilas pandangan mata
melahirkan penderitaan yang panjang bagi yang menyaksikannya. Banyak ngabes. Akhirnya engak nikah. Begitu. Hati-hati. Aneka termasuk senjatanya iblis. Makin neka repot maksiat neka. Benih kun sampeyan gula lagi repot. Tahun yang mun sepo-sepo neka tahun ini. Masya Allah. Dan juga bukan hanya laki-laki, perempuan juga seperti itu. Maka untuk menyelamatkan diri keluarga kita, jangan pernah kita bosan berpesan hati-hati. Wahai wanita-wanitaku, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, jangan gampang Anda meletakkan wajah Anda di tempat yang tidak selayaknya. Sudah, jangan. Biarlah mereka saja. Segengku, sebab ke TikTok gitu kan, tak usah. Karena wajah Anda ketika ada di FB, ketika ada di WA, dipandang oleh banyak mata, maka itu akan menjadi maksiat bagi mereka yang menyaksikan. Jadi aneka debuna kuru abdina, akhir zaman, penyakit yang sangat sulit untuk dihindari adalah maksiatul ain. Maksiatnya mah karena dari mata ini Pak bersumber berbagai macam maksiat. Ngabes pertama lagi nyaman sekali ya, ngabes dua kali, ngabes telo kali misem gitu kan. Apa kemudian mon pentingnya tak seberapa semarole tak pandai. Lahir kemudian digoda oleh syaitan, terus kamu lihat, terus kamu nikmati. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai zina pandangan. Saya tidak zina secara zahir, saya belum pernah kumpul tidur, iya, tapi sudah Anda nikmati tubuhnya dengan pandangan mata. Aneka Pak, kita harus hati-hati, dan jangan kita anggap enteng. Saya tak kira jo, pang murid tak kira, murid saya janganlah berderaki burulah. Sebanyak pernah gitu. Ada yang diisukan pesantren mana itu ya, walaupun bukan pesantren, hati-hati. Aryalah guru, ini sudah guru Al-Qur, apalagi santri Al-Quran yang kok bener ya guru naik kening gitu kan. Makanya awas gitu kan, hati-hati gitu. Haram laki-laki melihat bagian badan perempuan, walaupun mereka berbaju kadang, tapi lekuk badannya, body tubuhnya kelihatan. Kelambion sih, tapi apanya mana kayak gitu itu yang Rasulullah katakan di akhir zaman banyak wanita-wanita kasiat ariat, kata Rasulullah, mereka pakai baju tapi sebenarnya telanjang mereka. Kenapa? Karena dengan bajunya dia tampakkan tubuhnya itu, bentuk tubuhnya. Ada yang seperti ini banyak. Kadang dia pakai kerudung di atasnya, kodungan riana gitu. Arya mah bingung garing membuat laki-laki itu bingung, bagaimana ini? Dilihat dosa, tidak dilihat berbahaya. La ilaha illallah. Ayuhan nisa, wahai para wanita, gitu kan? Kalian adalah merupakan imadul bilad, tiang-tiangnya bangsa, tiang-tiangnya agama. Ketika wanita pandai menjaga auratnya, ketika wanita pandai menjaga kehormatannya, maka insya Allah masyarakat kita akan terjaga dari kemaksiatan. Allah, hati-hati. Kemudian juga haram. Nah ini wanita ini sekarang. Wa yahrumu, dan haram alaiha, atas wanita. Apa yang haram? Kashfu syai'in min badaniha, membuka sebagian dari badannya wanita. Tidak boleh. Jangan, haram. Bukan hanya laki-laki yang haram melihat, tapi juga wanita haram membuka. Engkau beban kapino atau apa? Kita semua berusaha untuk tidak melihat.
tutup kopi. Saya bini muka luar gitu kan. Ya engkau. Ada semua serebek re. Niat mangkatlah dari bengkola. Songkoan, mari awudu, nyambi pulpen, nyambi catatan, nyambi kitab. Pak kelorong, dek maaf ya gitu kan. Lah gagal wudu. Pak ke pengajian, tak kira ingat ke kitab lah, tak kira ingat ke siapa apa. Siapa gitu lebat gitu kan? Siapa barusan gerangan yang kita lihat? Kok beda dengan yang di rumah? Jadi di samping kita menjaga pandangan, wanita juga haram untuk membuka bagian tubuh selain wajah dan telapak tangan, kata ulama Ekanto. Kapan itu? Bihadratiman, dengan hadirnya seorang yahrumu yang haram, nadruhu apa melihatnya, ilaiha kepada wanita. Haram. Jadi kalau ada orang laki-laki ya yang bukan mahram seorang wanita, hati-hati. Wanita tidak boleh membuka sebagian dari tubuhnya. Menikapi sebagi, apalagi tapi insyaallah ini santri-santri perempuan nih, semoga menjadi wanita-wanita salihah. Allah, jadi tutup ini, buka tidak boleh. Dan juga yang terakhir sampai di sini dulu, wa yahrumu dan haram alaihi atas laki-laki, wa alaiha dan atas perempuan. Apa yang diharamkan? Kashfu syai'in, membuka sebagian, mimma dari perkara, bainas surrah war rukbah, yang ada di antara pusar dan lutut, bihadrati muttali'in, dengan hadirnya orang yang melihat, dengan adanya orang yang alal aurati, atas beberapa aurat, walau ma'ajinsihi, walau satu jenis, wa mahramiyatin, atau juga satu mahram, walaupun satu jenis tidak boleh, walaupun dengan mahramnya tidak boleh, ghairi halilin, selain bagi orang yang halal, atau au zaujiha, atau yang boleh kepada suami, tak oleh. Laki bini tak oleh muka aurat apabila ada orang yang di sampingnya itu yang bukan mahram, yang melihat, atau tidak boleh juga walaupun satu jenis, walaupun mahramnya, hati-hati. Kecuali untuk suami boleh kalau suaminya. Kenapa kok demikian? Karena wahai saudara-saudara kami yang dirahmati oleh Allah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi kadang di luar dari rasional kita, akal kita, perasaan kita menyatakan tidak mungkin, tak kira. Ini anak tirinya, tidak mungkin. Ini adiknya, tidak mungkin. Ini kakak iparnya, tidak mungkin. Hati-hati. Sekarang sudah banyak itu. Bahkan anak tirinya hamil dengan bapak, itu kan benar-benar nyaman. Ada kompoy apa anak, ada gitu kan. Jangan diduga, kadang ipar itu loh. Jangan siapa sih menjot ipar, sudah jangan. Lah ipar kadang sere-mere. Hati-hati. Yang tak mungkin gitu, bisa mungkin. Kenapa? Ketika nafsu sudah dikendalikan oleh syaitan. Innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi, fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu. Innal hawa ma tawalla yusmi, palingkan itu nafsu. Hati-hati dengan nafsu, kata Al-Busiri. Apa? Ketika dia kendalikan manusia dengan nafsu itu, manusia itu jadi orang yang seperti tuli, tidak bisa melihat. Tak ning belein lah. Allah jong tretan aja tak tahu. Allah aja anak angkatmu, itu anak tirimu, tak oning, Pak. Bahkan kemarin berdekatan anak kandung sendiri, sampai hamil gara-gara orang tua. Bayangaki sampean. Bayangaki. Oleh karena Kak Dinto, ini sebagai penutup,
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah ketika ditanya oleh Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul tentang seorang wanita yang pertama akan masuk surga setelah ummahatul mukminin, beliau Sayyidah Fatimah adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Beliau penghulunya wanita di alam semesta, wanita yang besok akan masuk ke surga pertama kali. Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, penghulunya wanita kelak di surga. Di samping istri-istri Nabi Muhammad ada Khadijatul Kubra, wanita solihah yang karirnya hebat. Ya, artinya apa? Wanita boleh berkarir oleh sebagaimana Khadijah menjadi pedagang, tapi tidak melepaskan kodrat sebagai wanita. Pakun aja ke aurat, pakun aja ke anak, pakun bisa menjadi istri yang solihah. Silahkan Anda berdagang, silahkan wanita-wanita berkarya, asalkan tidak melepas kodrat sebagai seorang ibu, tidak melepas kodrat sebagai istri yang solihah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu tak napa teretan. Saya kata kok kurwa deki, wanita-wanita kita minta pembebasan sama dengan laki-laki, sehingga kita kehilangan ibu. Masyarakat bangsa ini sudah kehilangan para ibu yang harus menjaga anak-anaknya, karena semuanya sudah mengejar karir begini. Silahkan bekerja, cuma tetaplah tampil sebagai wanita yang disebut oleh Rasulullah sebagai apa? Surga bagi anak-anak mereka. Jadi Rasulullah mengatakan surga ada di bawah telapak kaki kaum bunda. Al-jannah tahta aqdamil, surga ada di bawah telapak kaki kaum para ibu. Tentunya ibu-ibu yang soleha, ini ibu-ibu seben-seremben gitu kan. Nah, apa kata Rasulullah setelah wanita-wanita mulia yang disebut masuk surga? Rasulullah mengatakan, wahai putriku Fatimah, kalau engkau ingin tahu siapa wanita pertama yang akan masuk surga, dia namanya adalah Ummu Muti'ah atau Kisah ini sudah sering disampaikan, dan kisah ini sudah lama, 1014, setengah abad yang silam. Tapi kita akan ungkap kembali untuk memantapkan hati kaula sampian dan hati kaum Hawa, agar ingat bagaimana sebenarnya wanita yang akan pertama kali masuk surga, dan bagaimana derajat kemuliaan wanita bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan hatinya kepada seorang suami. Sayyidah Fatimah Zahra ketika mendengar kabar bahwasanya wanita pertama yang akan masuk surga adalah Muti'ah, beliau keliling minta izin kepada suaminya untuk mencari di manakah gerangan Muti'ah berada. Apa sih amalnya? Bagaimana sih ibadahnya Muti'ah? Sampai Rasulullah, manusia yang sangat mulia, menyampaikan kalimat, inilah wanita pertama yang akan masuk surga. Dicari oleh Sayyidah Fatimah ke pojok-pojok Madinah, dicari. Akhirnya beliau mendapatkan berita bahwasanya Muti'ah allati talabta, yang telah engkau cari, wanita itu allati talabti, yang telah engkau cari, begitu kan? Hunak, di sana tempatnya Muti'ah. Nah, setelah itu beliau datang ingin bertamu kepada Muti'ah itu. Diketoklah pintu Muti'ah, kemudian sambil mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal bait, assalamualaikum wahai orang yang tinggal dalam rumah. Apa kemudian jawabannya? Waalaikumsalam atau waalaikumsalam, man fil kharij man fil bab, siapa yang ada di pintu? Sayyidah Fatimah menjawab, saya adalah Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan girang, dengan penuh bahagia, maka Muti'ah menjawab, alhamdulillah, kami sangat bersyukur, berbahagia kedatangan putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa kata Sayyidah Fatimah?
izinkan saya masuk ke rumah engkau wahai Muti'ah. Apa kata Muti'ah? Bersama siapakah engkau wahai putri Rasulullah? Beliau menjawab, saya bersama putra saya yang bernama Hasan. Saya bersama Hasan. Apa kata Muti'ah? Mohon maaf wahai putri Rasulullah, untuk hari ini saya tidak bisa buka pintu untuk Anda. Kenapa tidak bisa buka? Karena saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki. Putri Rasulullah yang sangat mulia membawa anak yang sangat kecil pada waktu itu, tidak dibukakan pintu oleh Muti'ah. Kenapa? Karena belum dapat izin dari suaminya untuk menerima tamu lagi lah. Apa kata Fatimah? Wahai Muti'ah, ini anak masih kecil, belum balik, ini masih kecil, ini tidak tahu apa-apa, masa tidak kau buka untukku dan anakku Hasan, kata. Apa kata Muti'ah? Tidak wahai putri Rasulullah, aku tidak akan pernah membuka pintu untuk tamu laki-laki yang belum dapat izin dari suamiku. Ini Pak, kalau perempuan solihah, aneka mon orang bini yang disebut Rasulullah, mon mangken, siapa pun, kadang tidak tanya, kadang malah dia senang kalau ada tamu lagi lah. Oh, siapa ya tamu laki? Kadang dia juga menggunakan kesempatan ketika suami tidak. Oh gimana pong tang laki? Oh ini sebahaya. Ini yang bahaya. Na'udzubillah. Masya Allah. Apa kata Fatimah? Terus bagaimana saya ini? Besok kembali katanya. Saya akan minta izin kepada suami saya akan menerima tamu laki-laki. Pulanglah Fatimah dengan tanda tanya yang besar di hatinya. Inikah kata Fatimah, wanita yang dirindukan surga? Inikah bidadari surga yang ada di bumi? Pulang sampai di hadapan Rasulullah. Beliau Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah sampai di rumah Muti'ah. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Disambutkah engkau? Iya, dengan sukacita. Diperkenankan masuk? Tidak. Kenapa? Karena saya membawa Hasan pada waktu itu. Keesokan harinya kembalilah Fatimah mendatangi Muti'ah untuk bertamu seperti kemarin. Sampai di depan rumahnya dia bilang salam. Sayangnya pada waktu itu Muti'ah bukan dengan Hasan, ditambah dengan Husain lagi. Karena Siti Fatimah itu punya anak laki-laki 3, Hasan, Husain, Muhsin. Yang perempuan 2, Zainab dengan Ummi Kulsum. Jadi 5 putranya dengan Sayyidina. Yang kita tahu berapa? 2 ya, Hasan, Husain. Nah, datang kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah Zahra. Alhamdulillah, ahlan marhaban ya Habib. Senang, bahagia. Bersama siapa wahai putri Rasulullah, katanya. Dia katakan, saya saat ini bersama kedua anak kesayanganku yang bernama Hasan, Husain, katanya. Bernama Hasan. Ketika sang Muti'ah ingin membuka pintunya, gagal, tidak dibuka. Tidak jadi dibuka. Loh, kenapa tidak dibuka? Maaf wahai putri Rasulullah, saat ini saya tidak bisa menerima engkau sebagai tamu saya. Loh, kenapa? Karena Anda membawa 2 laki-laki. 2 laki lah. Kemarin saya minta izin kepada suami saya, kau boleh nerima Fatimah, Siti Fatimah dengan anaknya Sayyidina Hasan. Loh, Husain ini adiknya, katanya. Adiknya ini, tidak mungkin ada apa-apa. Apa kata Muti'ah? Tidak wahai putri Rasulullah, aku tidak berani membuka pintu karena aku tidak mendapatkan izin dari suamiku untuk menerima tamu laki-laki lebih daripada 1. Masya Allah. Aneka membuat Siti Fatimah tambah penasaran. Oh, ini perempuan luar biasa. Terus bagaimana? Balik lagi besok, katanya. Saya minta izin nanti sama suami saya agar diperkenankan menerima tamu laki 2 yang bernama cucu Rasulullah Hasan. Akhirnya apa? Kembali Fatimah. Kembali. Besok harinya datang.
Fatimah membawa Hasan Husain, disambut dengan penuh sukacita. Bahagia sekali Muti'ah, ya Rasulullah. Beliau itu sangat bahagia sekali karena kedatangan tamu yang sangat dicintai dan dihormati. Putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi diberikan tempat yang baik, dijamu dengan yang baik. Setelah itu Muti'ah itu berdandan dengan dandanan yang bagus, eparatin, epamapan. Kemudian dia sediakan makan. Sayyidah Fatimah bertanya, kenapa engkau berdandan sedemikian dan kenapa engkau siapkan makanan sedemikian? Apa kata Muti'ah? Tidak lama lagi suamiku akan datang. Demikian setiap hari aku menyambut suamiku dengan dandanan yang bagus, dikasih tempat makan yang baik, begitu. Jadi kalau nyambut suami dengan cara yang bagus, eparatin, epamapan gitu kan, pakai minyak, nyambut suami. Benimun entara ke pasar, benimun entara ablonco ka. Justru kalau dia mau keluar biasa-biasa saja, penampilannya tapi ketika ingin menyambut istri, dia dengan luar biasa. Begitu. Sekarang sama ya gitu ya. Terbalik ya. Terbalik. Makanya kadang banyak laki-laki itu kurang respect sama istrinya ya. Karena istrinya penampilannya mungkin tidak sebagaimana yang diharapkan. Kalau mau keluar dia berdandan pakai minyak. Salam malam selake teh dungah. Bu balsem bunyak guri. Ketika aso selake di malakaso hingiding bau na balsem hingiding mun pakpung jen pelengen. Luar saingan banyak gitu kan. Karena ngok ning luar bae. Nah, gitu. Maka wahai para wanita, gunakan ini sunnah Rasul, gunakan ini ajaran Islam, menyambutlah suami dengan dandanan yang bagus, waratin, sambut. Apa Muti'ah kerjakan ketika suaminya datang? Disambut dengan senyum, dipegang tangannya, dicium tangannya. Tonton selake, wahai suamiku, mari. Dibuka dia punya baju. Istilahnya dihibur karena payah pun mari alakoh dari pasar, mari tugas yang gak neka, datang disambut dengan senyum istri. Kemudian dikasih tempat duduk di depan makanan. Silahkan makan wahai suamiku. Nikmati. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang tidak cocok, marahi aku. Itu. Kalau perlu kasih saya pelajaran. Kalau ada yang salah dari aku wahai suamiku. Aneh kawak Muti aneh. Wanita dunia yang dirindukan surga. Dan memang kita punya istri begini ya. Semoga punya istri seperti ini ya. Selandi bini jamin amin kiri nyari boleh kamu. Saya tak andi dia usaha ya. Jadi cari perempuan itu jangan asal ratin, jangan asal kaya, bodinya bagus, jangan. Allah kadang cowok-cowokan rengak roh. Ngalak yang biasa, yang tidak suka menampakkan wajahnya apalagi kepada orang lain. Begitu. Nah, jadi ini pelajaran sama kita semua laki-laki dan perempuan ya. Pelajaran, mari. Ini sangat penting ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW setelah mendengar kisahnya Fatimah kepada Muti'ah? Beliau bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha aw zawjaha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Rawahul Hakim. Apa kata Rasulullah? Ini loh gambaran wahai anakku Fatimah. Seorang wanita itu jika sudah melakukan sholat yang 5 waktu, sholat khamsaha wa shamat syahraha, kemudian dia puasa bukan 5 bulan, bukan tiap 1
Senin enggak, cukup puasa bulan Ramadan saja. Kemudian ahsanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, jaga, tidak gampang terhadap laki-laki yang lain, jaga betul kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia patuh kepada suaminya. Au ai zaujaha, apa kata Rasulullah? Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, dia akan diperbolehkan oleh Allah masuk ke pintu surga yang manapun. Pintu surga yang mana yang dia kehendaki? Pintu surga para anbiya, pintu surga aulia, pintu surga syuhada, pintu surga orang-orang solihin. Silahkan wanita yang punya sifat menjaga kehormatannya, patuh kepada suaminya, boleh masuk dari pintu yang mana? Yang mana? Sebaliknya, kalau ada wanita yang tidak patuh sama suaminya, tidak pandai menjaga kehormatannya, walaupun dia rajin puasa, Senin Kemis dia puasa, walaupun dia sholat tahajudnya tiap malam 1000 rakaat, tapi kalau tidak pandai menjaga kehormatannya, asal sama laki-laki, asal sama cari kesenangan yang dilarang oleh suaminya, diharamkan oleh syariat, tidak patuh sama suaminya, surga diharamkan untuk wanita seperti itu, walaupun dia rajin ibadah. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi seorang yang solihah, untuk menjadi wali wanita itu, untuk hebat, tidak sulit, cukup dengan 3 hal. Apa? Kerjakan sholat 5 waktu, puasalah di bulan Ramadan, kemudian patuhlah sama suaminya, hargai kehormatan Anda, maka semua pintu surga terbuka untuk wanita. Semoga bermanfaat, semoga barokah, kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, murid-murid kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan zahiran wa batinan, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim bi'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya untuk para tetangga, lingkungan dan masyarakat. Kita doakan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kesabaran, yang wafat semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit diberikan kemudahan, yang susah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikut mengaji walaupun tidak bersama kita, tidak seatap di Masjid Adz-Dzakirin, kita doakan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk diri dan keluarga, bisa merubah ke depan jauh lebih baik, karena kehidupan Kak Dinto memang adalah perubahan untuk terus menuju kepada yang lebih baik. Moga-moga yang simpati, yang ada kebaikan terhadap majelis ini, kebersamaannya, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah
ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadimu ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati. Allahumma aslih. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah. Jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana. Rabbana hab lana min azwajina atina fid dunya hasanah. Nawwir qulubana ya Rabbana, nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta Allah bi nuri syamsik. Sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi bil alamin barakatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.